Oke guys, gue jadi cuma punya waktu beberapa jam sama HP ini, Oppo Find X9 Ultra. Kira-kira sesakti apa kameranya? Coba zoom 10 kalinya. Bisa gini gambarnya. Terus spesifikasinya beneran ultra nggak? Dan impresi penggunaannya apakah menyenangkan? Yuk kita bahas. Dingin. Tapi sebelumnya, mari gue pengen share dulu impresi gue sama HP Oppo Find X9 Ultra ini. Yang mana gue cukup jatuh cinta sama warna abu-abu gelapnya itu ya. Atau nama kerennya itu Tundra Amber. Dia itu bermaterial vegan leather dan dikasih garis separasi dengan tulisan Oppo dan Hasselblad. Oppo bilang sih dia terinspirasi sama kamera Hasselblad X2D 100C Earth Explorer Edition. Dan emang keren sih. Apalagi ditambah aksen lingkaran oranye tipis di kamera modulnya. Dan tombol kameranya punya warna sama. Demen banget sih gue sama warna-warna yang mencolok gini, tapi nongolnya tipis-tipis aja. Untuk warna satu lagi yang gue pakai ini kebalikan ya. Dia punya warna yang mencolok oranye gitu, yang kalian udah tau lah ya terinspirasi sama siapa. Sekilas terlihat simpel, tapi kalau diperhatiin cukup menarik juga karena ada tekstur garis tipis gitu yang menyerupai pola kayak tebing yang biasa kita lihat di Grand Canyon. Untuk kamera modul bagian hitamnya ini, kalau kalian perhatiin juga dia nggak murni bulat tuh. Ada dikasih garis tegas tipis di beberapa sisi. Sementara buat bumpnya termasuk tebal, pakai banget, sampai bisa jadi senderan tangan sendiri gini. Terus kalau tombol-tombolnya mirip aja kayak versi Pro-nya, yang mana di sebelah kiri ada snap key yang bisa kita ubah fungsinya mau apa, dan sebelah kanan kamera kontrol tadi. Lanjut ke bagian depan yang punya ukuran layar 6,82 inch dengan bezel yang tipis dan simetris sih. Cakep banget bagian depannya. Kalau buat feel genggam nggak bisa dipungkiri ini HP gede sih, apalagi buat tangan gue yang imut gini. Lanjut. BTW buat yang nggak tahu, gue lagi ada di Cina ya guys, buat menghadiri launching HP ini, Oppo Find X9 Ultra. Dan kita lihat ya keseruannya gimana. Aduh, ini hujan guys, cari tempat neduh dulu. Berang di sini cukup. Oh, tuh baru ngomong. Oh, ini hijau guys, ada motor yang lewat. Oke, neduh dulu kita guys, kalian ngomongin spesifikasi. Yang lengkapnya kalian bisa langsung lihat aja di layar ya. Punya ukuran layar 6,82 inch, 144Hz refresh rate yang pakai chipset paling ngebut dari Snapdragon saat ini, 8 Elite Gen 5. Itu dilihatin gue sama orang-orang Cina kan. Untuk baterainya sendiri ternyata dia punya kapasitas yang lebih kecil dari X9 Pro loh, di 7050 mAh, yang support chargingnya kalian langsung bisa lihat juga di layar. Buat kamera panjang banget, yang gua skip sebentar ya, nanti kita balik lagi ke sana lebih detail. Terus buat spek lainnya udah level flagship lah ya, dia udah IP69, Bluetooth 6, Wi-Fi 7, 4 mix dan lain sebagainya. Jadi kalau gua rangkumin spek dari X9, X9 Pro, dan X9 Ultra, perbedaan yang penting-penting itu gua tampilin di layar nih. Ada di ukuran layar yang makin ke kanan makin gede, terus refresh rate, perlindungan layar, chipset yang lebih baik di Ultra dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5. Terus ada beda dari sisi baterai dan charging. Untuk kamera, ultranya ketambahan satu lensa lagi tuh, yaitu telefoto 10 kali optical zoom. Lagi-lagi untuk detail kamera sabar. Oh ya, selain ketiga model ini, Oppo juga baru aja launching satu lagi, Oppo Find X9s yang paling basic. Posisinya ada sedikit di bawah X9 regular ya. Yang perbedaannya gue rangkumin di sini. Kalau secara layar sebenarnya sama 6,59 inch dengan refresh rate 120Hz. Tapi chipsetnya ada sedikit perbedaan, dari Dimensity 9500 di X9 ke 9500S di X9s. Dari sisi baterai dan charging sama, kecuali di X9 ini nggak support wireless charging. Habis itu secara kamera, walaupun kamera utamanya sama ya 50 megapiksel, tapi secara sensor beda tuh. Yang X9 regular lebih baik. Sedangkan periskop dan ultrawide-nya pakai sensor yang sama, beresolusi 50 megapiksel. Paling di 9X regular ini dia ketambahan satu lensa lagi yang namanya True Tone Color, yang bikin akurasi warnanya lebih baik dan mendekati natural. Kalau untuk ColorOS 16-nya nggak usah gue jelasin lagi lah ya, gue udah bikin videonya cukup detail di sini guys, bisa cus tonton kalau belum. Cuma intinya gue cukup suka sih, dan mungkin top 3 OS Android favorit gue. Cuma selain itu ada beberapa fitur baru tambahan juga, kayak misalnya dia ada AI Build Manager buat ngatur pengeluaran kita.
Terus sekarang ada AI menu translation. Dan nggak lupa yang masih anget nih, kalau sekarang quick share di Oppo bisa langsung airdrop ke iPhone tanpa perlu aplikasi tambahan pihak ketiga lagi. Jadi secara interaksi dengan produk Apple makin mulus tuh. Oh ya guys, kalau menurut kalian gue masih sering-sering ngebahas HP yang baru mau launching kayak gini, bisa kasih tahu gue dengan like video ini ya. Siapa tahu kalau rame bakal makin sering diundang sama brand juga. Thank you. Ayo, gue mau balik ke kamar dulu, agak sakit perut. Oke, sekarang kita ke bagian yang pas gua baca detailnya, kebanyakan isinya semua, yaitu kamera. Pertama, untuk lensa utamanya merupakan lensa dengan ukuran terbesar 200 megapiksel di 1/1,12 inch. Loh bang, bukannya udah banyak HP yang malah pakai sensor 1 inch? Ini malah nggak nyampe di 1/1,12 doang. Jangan kegocek. Kalau kalian perhatiin, sebenarnya untuk sensor 1 inch itu kebanyakan di 50 megapiksel. Sedangkan sensor terbesar 200 megapiksel ya ada di HP Oppo ini. Lanjut yang kedua, HP ini punya telefoto 3 kali optical zoom dengan ukuran terbesar lagi 200 megapiksel di 1/1,28 inch. Jadi buat konteks, ukuran sensor ini sebenarnya ukuran yang kebanyakan dipakai di lensa utamanya flagship HP yang ada sekarang ya. Salah satunya iPhone 17 Pro. Sedangkan di Oppo, ukuran sensor ini nggak dipakai di lensa utama, tapi di telefotonya. Sadis nggak tuh? Terus telefoto 3 kali ini juga punya 6 kali in-sensor zoom ya, dan bisa merangkap juga jadi telemakro dengan jarak minimal 15 cm. Hasilnya sih lumayan wow, nanti gue tunjukin. Oke, yang ketiga, lensa tele yang kedua itu merupakan lensa pertama yang ada di industri dengan resolusi 50 megapiksel 10 kali optical zoom. Khusus buat lensa ini sebenarnya cukup menarik ya, karena buat bikin lensa dengan zoom optical 10 kali itu cukup tricky. Dan ingat, ini 10 kali optical, bukan optical 3 kali yang di zoom ke 10 kali. Tricky di sini karena modul kameranya itu butuh jarak yang lebih jauh buat ngasilin gambar yang optimal. Nah, di HP ini dia pakai teknologi baru yang susah banget disebut. Bentar, gue nyontek dulu. Namanya Quintuple Prism Reflection Periscope. Jadi buat memenuhi jarak yang panjang ini, mereka tuh sampai mantulin cahayanya 5 kali dengan tetap memperpendek jarak modulnya sampai 30%. Ini bakal jadi HP the real konser nggak sih? Atau paling enggak buat mengcapture binatang-binatang liar dari kejauhan. Terakhir buat lensa ultrawide-nya, dia ada peningkatan dari generasi sebelumnya yang bisa menangkap cahaya sampai 56%. Oh ya, Oppo Find X9 Ultra ini dia juga punya teleconverter ya yang dinamain, bentar gue nyontek lagi, Hasselblad Earth Explorer Kit, yang di dalamnya ada case dan 300 mm teleconverter. Jadi 300 mm teleconverternya ini dia bakal nyambung ke lensa telefotonya yang 3 kali ya. Dan kalau digabung bakal jadi 13 kali optical zoom. Plus kalau ditambah in sensor zoom jadi 600 mm atau mungkin setara 26 kali zoom. Wow. Duh, sakit perut nih. Lanjut, kalau kita ngomongin kualitas kamera, jujur gue belum berani ngomong terlalu banyak ya, karena secara software pun ini belum final. Gue syutingnya ini sebelum launching sih, dan menurut gue hasilnya masih bisa lebih dioptimalin lagi saat unit resminya nanti udah rilis. Cuma ada beberapa hal seru yang gue sempet cobain. Pertama tentu telemakronya, yang pakai lensa 3 kali tele ini, dan kita bisa zoom lagi sampai 6 kali dan bahkan 10 kali. Cuma untuk 10 kali ini setahu gue tetap pakai lensa tele yang 3 kalinya ya, yang di zoom gitu. Buat hasilnya ya, lensa dengan resolusi 200 megapiksel ini nggak bisa bohong sih, terutama dari sisi detail. Oke, kita coba zoom 10 kalinya. Bisa begini gambarnya, sadis. Untuk foto portraitnya juga cakep. Skin tone juga terlihat natural, dan kalau mau foto portrait jauh juga bisa sampai 10 kali. Oke guys, dan kalau ngomongin resolusi video, dia bisa di 4K 60 fps kamera depan ya. Dan kamera belakangnya bisa 4K 120 plus 8K 30 fps ya. Oh ya, buat selfie, surprisingly juga cakep-cakep nih. Apalagi kalau cahayanya pas, bisa kinclong banget muka gua. Terus juga punya jarak pandang yang luas di 0,8 kali.
Dan sama kayak HP flagship Oppo lainnya, saat lagi recording gini kita bisa langsung pindah lensa depan belakang dan sebaliknya. Terus kalian perhatiin deh, bokeh lensa utamanya kalau diarahin ke gua. Mantep ya. Dan ini bokeh natural dari lensa, bukan pemrosesan. Sementara kalau ini buat lensa ultra wide kalau diarahin ke muka gua. Kita nyasar guys, sekalian tes low light di sini. Ultra wide, ultra wide. Lu nggak tahu situasi saat ini seperti apa, Pen. Bisa-bisa aja dia bikin konten. Oke guys, jadi segitu dulu yang bisa gua update ke kalian ya. Gua habis ini mesti harus edit lagi videonya, terus mesti siap-siap juga ke acara launching. Kalau kalian penasaran sama acara launchingnya, bisa ke IG gua ya, gua bakal update di sana. Dan terakhir gue cuman mau bilang makasih banget buat support kalian guys, dan supaya channel ini makin berkembang, kalian bisa pertimbangin subscribe buat yang belum ya. Thank you.